Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my English channel. Today we are going to discuss how to answer easily and quickly English test for the 6th grade in the second semester. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang bedah soal ujian bahasa Inggris ya. Nah, yang mana bedah soal ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam bedah soal ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris secara mudah dan cepat. Jadi, bedah soal ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang akan diujiankan nanti. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah di sini ada contoh soal nomor 1 ya. Nah di sini ada percakapan singkat antara buyer dan seller. Nah buyer itu pembeli ya, seller itu penjual. Nah kata buyer, how much is a kilo of apples? Nah yang artinya berapa harga 1 kilo apel ya. Nah how much itu menanyakan harga. Jadi berapa sekilo apel? Berapa harga untuk 1 kilo apel? Nah kemudian si seller menjawab 17.000. Nah, kita cari ya 17.000 itu apa bahasa Inggrisnya. Nah, seperti yang telah dipelajari ya. Nah, kita ingat-ingat dulu 17 itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, berarti 17 itu bahasa Inggrisnya 17 ya, 17. Kemudian ribu itu apa? Nah, ribuan. Berarti ribuan itu thousand ya. Nah, berarti 17.000 itu bahasa Inggrisnya adalah 17,000. Nah, kita cari jawaban yang ada 17,000. Nah, untuk A 15,000 ini salah ya. Yang B 16,000 rupiah salah. Nah, yang C 17,000 rupiah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, karena ini C 17,000. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, 17,000, 17.000. Oke, next. Oke, kemudian nah masih tentang buyer and seller ya. Nah, jadi ini tentang membeli sesuatu ya, pembeli dan penjual. Nah, ceritanya mungkin ini di pasar ya percakapannya. Nah, kata buyer, how much is a bowl of porridge? Nah, kata buyer berarti masih menanyakan harga ya. Berapakah satu mangkuk bubur? Nah, semangkuk bubur. Nah, kata seller menjawab 12.500. Nah, berarti 12.500 bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari tahu lagi ya. Nah, 12 bahasa Inggrisnya apa? Nah, belasan berarti 12 itu 12 ya. 12 sedangkan 500 adalah 500. Nah, berarti kita cari yang jawabannya 12,500. Nah, ini kan 12.000 berarti pakai 1000 dulu ya. Nah, 12,500 nah rupiah. Nah, kita cari jawaban yang ada 12,500-nya ya. 12,500. Nah, yang A 11,000. Nah, ini salah. Nah, kemudian yang B 12,500 rupiah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Nah, kalau C kan 20 itu 20. Kalau 12 berarti 12. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya, yang B. 12,000. Oke, next. Oke, kemudian untuk contoh soal yang nomor 3, nah di sini ada soal menanyakan what is she doing. Nah, berarti menanyakan sedang apa dia ya. Nah, kita lihat di gambar, sedang apakah dia. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa dia sedang berfoto selfie ya. Nah, berfoto selfie. Nah, kita cari bahasa Inggrisnya selfie, yang ada selfie-nya atau yang ada foto, berhubungan dengan foto. Nah, kita cari ini yang A singing bernyanyi ya. Kemudian yang B crying, menangis. Kemudian yang C, nah she is taking a selfie. Nah, dia sedang berselfie atau mengambil foto selfie. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, next.
Oke, kemudian contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Adam dan Mona. Nah, kata Adam, "What are you eating, Mona?" Nah, berarti ini menanyakan kegiatan sedang berlangsung. Nah, menanyakan makan ya. Ini kan eating itu berasal dari kata eat. Nah, eating itu artinya makan ya. Berarti apa yang sedang kamu makan, Mona? Nah, berarti kita cari jawabannya ya yang tepat. Nah, A, I'm reading book. Saya sedang membaca buku. Nah, ini salah. Kemudian yang B, I'm eating kasapa. Nah, ini berarti ada eatingnya ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Nah, I'm eating kasapa. Nah, saya sedang makan singkong ya. Nah, berarti kalau ada soal eating, nah berarti kalau soalnya mempertanyakan eating, nah berarti kita harus cari ya jawaban yang ada eatingnya lagi. Nah, berarti ini ya jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Oke, kemudian contoh soal yang kelima. Nah, this garbage includes organic trash. Nah, except, nah yang artinya berarti sampah ini termasuk sampah organik. Nah, kecuali, nah kalau ada soal except berarti itu pengecualian ya, berarti kecuali yang mana. Nah, berarti kita cari dulu organik, sampah organik itu yang seperti apa. Nah, berarti yang seperti dedaunan ya, daun yang dari bahan-bahan alam ya biasanya. Nah, berarti kalau yang tidak termasuk sampah organik berarti yang bukan dari alam ya. Nah, kita cari jawabannya. Nah, banana skin. Nah, berarti kulit pisang. Nah, ini dari alam ya, berarti masih organik. Terus ada leaves. Nah, leaves ini artinya daun ya, dedaunan. Nah, ini berarti masih organik. Kemudian yang C, eggshell. Nah, ini cangkang telur. Nah, ini telur berarti dari alam ya, masih alami. Nah, kemudian yang D ada glass bottle. Nah, glass bottle berarti gelas atau botol kaca ya, botol beling. Nah, berarti kan botol beling itu bukan dari alam ya. Nah, berarti yang bukan merupakan sampah organik adalah yang D ya, berarti yang botol beling. Nah, yang ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Oke, kemudian contoh soal yang ke-6. Nah, ini ada soal what sign is this? Nah, berarti sign itu tanda ya, berarti menanyakan tanda. Tanda apakah ini? Nah, kita lihat tanda apa. Nah, ini ada tanda ini ya, gambar rokok. Nah, rokok berarti dicoret gini. Nah, berarti artinya dilarang ya, dilarang. Berarti dilarang merokok. Nah, kita cari. Nah, dilarang merokok bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita carinya yang A, no sleeping. No sleeping berarti dilarang tidur ya, sleeping. No eating, dilarang makan. Nah, no smoking. Nah, dilarang merokok. Nah, berarti merokok itu smoking ya bahasa Inggrisnya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, yang ini. Oke, next. Nomor 7. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Joni dan Jono. Nah, kata Joni, "What are you looking for, Jono?" Nah, berarti ini menanyakan looking for ya. Looking for itu artinya mencari. Nah, berarti artinya apa yang sedang kamu cari, Jono? Nah, kata Jono, "I am looking for a bottle." Nah, saya sedang mencari botol. Nah, berarti sedang mencari botol ya. Nah, kemudian kata Joni, "What are you going to do with it?" Nah, berarti apa yang akan kamu lakukan dengannya, dengan botol tersebut. Nah, kata Jono, "I'm going to," aku akan. Nah, berarti kita cari ya jawabannya. Nah, kita cari botol itu digunakan untuk apa ya. Nah, fungsinya untuk apa yang sesuai dengan fungsi botol. Nah, kita cari jawaban yang A ada make a cardboard truck. Nah, berarti cardboard truck membuat truk. Nah, dari kardus, mobil-mobilan ya. Nah, berarti ini salah ya karena tidak terbuat dari botol. Nah, kemudian yang B, make an oil candle lamp. Nah, berarti membuat lampu ini ya, lilin. Nah, berarti ini juga salah ya karena tidak terbuat dari botol. Kemudian yang C, make a pencil holder. Nah, membuat wadah pensil. Nah, ini juga
salah ya, karena tidak menyebutkan bahannya dari botol. Nah, kemudian yang D, make a plastic bottle lamp. Nah, berarti membuat lampu botol plastik. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, karena dia mencari botol ini ya. Nah, karena dia mencari botol ini, jadi kita cari jawaban yang ada botolnya lagi ya, yang ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Nah, kemudian contoh soal nomor 8. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Ujang dan Stefani ya. Nah, kata Ujang, "Hi, what is your name?" Nah, ini menanyakan nama ya, name. Berarti, "Hai, siapa namamu?" Nah, terus kata Stefani, "My name is Stefani." Nah, namaku adalah Stefani. Terus Ujang bertanya lagi, "Where do you live?" Nah, ini live artinya berarti tinggal ya, menanyakan tempat tinggal. Berarti di mana kamu tinggal? Nah, where itu di mana ya? Berarti di manakah kamu tinggal? Nah, terus Stefani menjawab, "I live on Chicago Street." Nah, I live on Chicago Street. Nah, saya tinggal di jalan Chicago ya, Chicago. Nah, kemudian Ujang bertanya lagi. Nah, how old are you? Nah, ini menanyakan umur ya, berapa umurmu? Nah, old itu artinya tua ya. Jadi seberapa tua kamu atau berapa umurmu ya. Nah, terus untuk menjawab umur, nah kita cari ya jawabannya yang tepat yang mana. Nah, A ada I'm from London yang artinya saya dari London. Nah, berarti ini menanyakan asal ya, ini salah. Yang B, I'm in the 6th grade. Nah, ini menjawab atau menyatakan tentang kelas ya, saya kelas 6. Terus yang C, my hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Nah, ini untuk hobi ya, menjawab hobi. Masih salah. Nah, kemudian yang D, nah, I'm 12 years old. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, karena ini menanyakan umur, berarti jawabnya I'm 12 years old. Nah, ada old-nya ya. Nah, karena ini ada old-nya menanyakan old. Nah, ya di sini juga ada old-nya juga ya jawabannya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada contoh soal nomor 9. Nah, di sini ada teks ya, teks. Nah, yang lumayan panjang. Nah, untuk menjawab soal yang ada teks panjang ini, nah kita tidak harus membaca dulu semuanya ya, karena itu akan membuang waktu ya, menghambat waktu. Nah, membuang waktu kita ya untuk mengerjakan dengan cepat. Nah, jadi kuncinya untuk menjawab teks panjang ini, kita harus membaca dulu soalnya apa ya, apa pertanyaannya ya. Jadi kita harus membaca dulu atau memahami dulu pertanyaannya apa. Nah, kita baca dulu. Nah, jadi tidak usah dibaca dulu teksnya semuanya ya, karena akan memakan waktu yang lama. Nah, kita baca dulu soalnya yang ini. Nah, what are Yunita and her friends doing? Nah, berarti ini menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan ya. Nah, berarti apa yang sedang dilakukan oleh Yunita dan teman-temannya. Nah, kita cari. Nah, baru kalau sudah tahu maksud pertanyaannya, nah kita tinggal cari jawabannya di sini ya. Nah, kita baca dulu dari awal ya. Nah, these are Yunita and her friends. Nah, ini adalah Yunita dan teman-temannya. They are doing their projects. Nah, mereka sedang melakukan project. Nah, berarti mereka sedang melakukan project ya. Nah, di sini jawabannya. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada projectnya. Nah, ini berarti sedang ini ya, project. Nah, kita cari jawaban yang ada projectnya. Yang A, they are making a game. Nah, mereka sedang membuat game. Yang B, they are playing music. Nah, mereka sedang bermain musik. Yang C, they are doing the projects. Nah, karena ini ada projectnya ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. They are doing their projects. Kalau ini kan they are doing their homework. Kalau homework itu kan PR ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, next. Nah, ini masih tentang teks ya, bacaan atau reading. Nah, kita sama ya. Nah, caranya atau triknya sama seperti
tadi di nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Nah, di sini soalnya atau pertanyaannya, what is Reina going to make? Nah, berarti going to. Nah, to be going to itu akan ya. Nah, berarti make itu artinya membuat ya. Make itu berarti apa yang akan dibuat Reina. Atau Reina akan membuat apa. Nah, kita cari Reina ya. Nah, yang namanya Reina di sini. Nah, kita lanjut dari teks yang tadi. Nah, dari sini ya, sekarang kita lanjut dari sini. Nah, Yunita is using cardboard to make a photo frame. Nah, berarti Yunita sedang menggunakan kardus. Nah, kardus untuk membuat bingkai foto ya, foto frame, bingkai foto. She is going to put her photo in it. Nah, dia akan menaruh foto di dalamnya, fotonya di dalamnya ya. Nah, kemudian ini Putri. Putri is using a plastic bottle. Nah, Putri sedang menggunakan botol plastik. Nah, she is making a water sprinkler. Nah, dia sedang membuat ini ya, penyiram, untuk alat untuk menyiram ya, water sprinkler. Kemudian she is going to use the water sprinkler for watering the garden. Nah, dia akan menggunakan alat penyiram itu untuk menyiram kebun. Nah, kemudian Reina. Nah, ini Reina ya. Karena tadi menanyakan Reina, berarti ini Reina. Reina is using a small glass bottle. Nah, Reina sedang menggunakan botol kaca yang kecil ya. Nah, she is going to make an oil candle lamp from it. Nah, berarti dia akan membuat lampu oli ya. Nah, lampu darinya. Nah, berarti kita cari ya, karena ini soalnya menanyakan Reina. Nah, berarti si itu berarti kata ganti dari Reina ya, perempuan si. Nah, berarti dia akan membuat lampu ya. Nah, kita cari jawabannya yang ada lampu. Nah, yang A, she is going to make an oil candle lamp. Nah, karena tadi Reina ini ya akan membuat oil candle lamp. Nah, berarti di sini juga ada jawaban oil candle lamp. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, she is going to make an oil candle lamp. Oke, next. Oke, kemudian contoh soal yang ke-11. Nah, di sini ada pertanyaan, which is the correct sentence? Nah, ini menanyakan kalimat yang benar ya. Nah, berarti yang manakah kalimat yang benar? Which is the correct sentence? Nah, berarti menanyakan kalimat yang benar ya. Nah, yang tersusun secara benar. Nah, kita cari. Nah, yang A, to talking Jessica is Cecep. Nah, berarti ini salah ya, tidak tersusun. Ya, jadi kita harus nyari dulu yang ada subjeknya. Nah, yang B, Jessica is talking to Cecep. Nah, Jessica sedang berbicara dengan Cecep atau kepada Cecep. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Nah, yang B. Karena di sini ada ini ya, subjek. Nah, subjeknya itu Jessica. Dia sedang ngobrol dengan Cecep ya. Kalau ini kan Cecep is Jessica talking to, ini tidak tersusun ya. Yang D, to Cecep is Jessica talking. Nah, ini juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, next. Nah, yang ke-12. Nah, ada contoh soal seperti ini ya. Arrange these jumbled words into a correct sentence. Nah, berarti susunlah kata-kata berikut ini ke dalam kalimat yang benar. Nah, ini menyusun kalimat ya, seperti tadi. Nah, di sini ada kata making is rice Diana fried. Nah, kita ini ya, kita susun menjadi kalimat yang benar. Kira-kira yang mana jawabannya? Nah, kita lihat yang A, a fried rice is making Diana. Nah, berarti ini fried rice. Nah, berarti nasi goreng sedang membuat Diana. Nah, berarti ini salah ya. Yang B, making rice fried is Diana. Nah, ini juga salah ya. Making rice fried is Diana, salah. Yang C, Diana is making fried rice. Berarti Diana sedang membuat nasi goreng. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, karena ini harus didahului atau kata yang pertama itu harus berbentuk subjek. Nah, subjeknya itu ini ya, Diana.
Berarti dia sedang membuat nasi goreng. Nah, jadi Diana is making fried rice. Jadi harus ada subjek, bisa nama orang atau kata ganti, kemudian to be dan kata kerja ya, kata kerja. Intinya harus ada subjek ya, subjek dulu yang pertama, kemudian kata kerja seperti ini making dan objek. Nah, objeknya ini ya. Nah, ini subjek ya, subjek. Kemudian ini kata kerja verb dan ini objek. Nah, ini SPO, pola SPO ya. Nah, Diana sedang membuat nasi goreng. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 13. Nah, di sini masih ada teks panjang ya, panjang. Nah, kita gunakan cara yang tadi ya. Kalau ada teks panjang gini, kita tidak usah membaca dulu semuanya. Nah, kita cari dulu atau kita pahami dulu pertanyaannya ya, maksud pertanyaannya apa. Nah, di sini ada pertanyaan, what was the function of telephone in the past? Nah, berarti menanyakan apa fungsi. Nah, function itu fungsi ya, apakah fungsi telepon di masa lalu. Nah, past itu masa lalu ya, in the past. Nah, kita cari jawabannya apa ya, fungsi telepon di masa lalu. Nah, di sini Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. Nah, berarti Alexander Graham Bell menemukan telepon di tahun 1876. Nah, in the past, the telephone use cable. Nah, berarti di masa lalu telepon menggunakan kabel. People use it only to talk to people in other places. Nah, berarti orang-orang menggunakannya hanya untuk berbicara kepada orang lain. Nah, di tempat yang lain ya, di tempat yang berbeda. Nah, berarti ini fungsinya ya, people menggunakannya untuk berbicara atau ngobrol ya dengan orang lain di tempat yang berbeda. Nah, kita cari yang fungsinya untuk berbicara. Nah, yang A, to take picture. Nah, untuk mengambil foto. Nah, ini salah. Yang B, to send videos. Nah, ini juga salah, untuk mengirim video. Yang C, to talk to people in other place. Nah, karena ini sama ya. Nah, dengan ini fungsinya. Nah, to talk to people. Nah, ini ya, in other place. Nah, berarti karena ini sama ya jawabannya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, nah kalau yang D, to send text message. Nah, berarti untuk mengirim pesan teks ya, SMS seperti ini, itu salah ya, belum ada dulu. Nah, karena ini telepon. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Oke, next. Nah, ini masih sama ya, ada teks lagi. Nah, kita baca dulu soalnya. Nah, when was he born? Nah, ini menanyakan born itu lahir ya. When itu kapan? Berarti kapan dia lahir? Nah, kapan dia lahir? Nah, kita cari tahu ya kapan kelahirannya. Nah, di sini ada contoh soal atau ada bacaan. Abraham Karim was born in Baghdad on June 27, 1937. Nah, berarti Abraham Karim lahir di Baghdad pada tanggal 20 Juni 1937. Nah, berarti ini ya kelahirannya adalah 20 Juni 1937. Nah, kita cari 20 Juni 1937. Nah, yang A, on the 27 of June 1932. Nah, berarti ini cara pembacaan tanggal itu berarti menggunakan angka ini ya, ordinal number. Nah, berarti ini on the 27th. Nah, berarti pada tanggal 27 Juni tahun 1932. Nah, berarti salah ya tahunnya, bukan ini. Kemudian yang B, on the 17th of June. Nah, berarti ini tanggal 17, kalau 17 17. Nah, ini salah juga. Kemudian yang C, on the 27th of June 1937. Nah, ini 27 berarti 27 Juni. Nah, berarti sama ya, 27 Juni. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C.
Oke, next. Oke, nah number 15. Sekarang people use it to produce electricity. Nah, what is it? Nah, berarti ini menanyakan ini ya, gambar. Nah, orang-orang menggunakannya untuk menghasilkan listrik. Nah, apakah itu? Nah, kita cari ini gambar apa? Berarti ini gambar kincir angin ya, kincir angin. Nah, berarti kincir angin itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari. Nah, yang A ada windmill. Nah, windmill itu artinya kincir angin ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, windmill. Kalau B drone, drone itu pesawat ini ya, pesawat kecil. Kemudian yang C teleskop, nah ini bukan. Nah, yang D electric car. Nah, berarti jawaban yang tepat yang ini ya, windmill, kincir angin. Oke, next. Oke, nah jadi itu tadi ya pembahasan tentang bedah soal ujian kenaikan kelas bahasa Inggris untuk kelas 6 di semester 2. Nah, jadi pelajaran ini atau bedah soal ini sangat penting ya untuk dipelajari dan dipahami supaya kita nanti bisa mengerjakan soal ujian dengan cepat dan mudah. Oke. Nah, itu saja mungkin ya. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, nah silahkan bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, pasti saya akan jawab kalau ada pertanyaan. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.